Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Yap, jadi timnas U20 kalah lagi dari Suriah U20 dan ini menjadi kekalahan kedua beruntun timnas Indonesia semenjak pertama kalah dari Yordania U20 dan tadi Indonesia harus kalah lagi 2-0. Ya, tanggapan netizen ya macam-macam lah. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kita ada peningkatan lagi dan lagi guys. Timnas Indonesia asuhan Coach Indra Syafri mengalami kekalahan. Buset dah guys. Waduh guys, lagi dan lagi mengalami kekalahan cuy. Kali ini guys ya, kekalahannya melawan Syria guys ya, itu dengan skor 2-0. Buset dah, lumayan besar bre ya. Lumayan besar bre ya. Tapi yang menurut gue guys ya, emang saat ini aduh gimana ya, pemain-pemain kuncinya bre nggak dimainin gitu. Gimana mau menang gitu ya. Kayak Welber Jardine dan juga Jess Raven gak dimainin. Buset dah, nih juga guys ya, passing-passingnya masih belum benar. Ini sampai kapan? Ini sampai kapan? Gimana nanti gitu ya di Piala Asia? Buset dah guys. Tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Ini adalah laga uji coba, ingat guys ya, laga persahabatan guys. Mungkin ya setelah kejuaraan ini beres harus ada evaluasi guys, agar nanti di Piala Asia bakalan bagus cuy. Oke? Ya harusnya ada evaluasi karena di dua pertandingan kali ini Indra Syafri belum satu kali pun memenangkan pertandingan, bahkan lebih parahnya belum cetak gol. Lawan Yordania kalah 1-0, lawan Syria kalah 2-0. Jadi saya pikir ya perlu ada evaluasi. Dan ya walaupun dia bilang ya semua pemain bermain bagus dan ya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya yang netizen lihat adalah hasil akhir kan gitu. Nah kita lihat permainan timnas U20 ini menurut saya sangat monoton. Tidak hanya monoton, bahkan kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan dasar seperti passing, kontrol itu masih sering dilakukan sama pemain-pemain U20. Nah ditambah lagi di sini Coach Indra rupanya tidak menurunkan beberapa pemain yang sebelumnya itu bermain waktu lawan Yordania. Contoh salah satunya adalah Welber Jardine. Nah Welber Jardine itu pun tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Ya kita tidak tahu ya alasannya seperti apa. Mungkin istirahatkan sebentar untuk pemulihan, mungkin ya dia disimpan untuk pertandingan sesungguhnya nanti di Piala Asia, takutnya cedera, mungkin seperti itu teman-teman. Tapi ya kita lihat ada perbedaan lah dengan tidak hadirnya Welber Jardine dan beberapa pemain kunci. Permainan timnas Indonesia itu sangat monoton dan gampang sekali terbaca. Ya, gampang sekali terbaca. Nah di sini Coach Indra mempercayakan 11 orang pemain itu kepada pemain-pemain lokal yang notabene mereka bermain di Liga 1. Nah, di sini kita lihat mereka itu sering sekali melakukan kesalahan passing, kemudian salah kontrol, kerjasama antar pemain itu masih kurang, dan beberapa hal lain yang saya pikir seharusnya itu tidak dilakukan oleh pemain-pemain ini gitu. Karena akibatnya akan sangat fatal sekali. Nah, ini di sini lawan Yordania pun kita tidak mampu cetak gol. Nah, lawan Syria kita kebobolan 2 gol ya. Apalagi nanti lawan India. Ya semoga lah kita bisa berkembang dan bisa kasih kalah India nanti. Masa dari 3 pertandingan 1 pun tidak bisa dimenangkan ya kan. Nah, ini belum terjun ke turnamen sesungguhnya. Turnamen sesungguhnya itu ada di Piala Asia U20. Yang mana di sana itu lawannya kuat-kuat semua. Yang kalau boleh dibilang kualitasnya jauh di atasnya Syria dan Yordania. Jadi ya ini menjadi evaluasinya Coach Indra. Semoga kedepannya ya permainan dari timnas U20 ya lebih ditingkatkan lagi. Kita tahu bahwa di ajang turnamen seperti ini bukan hasil akhir yang dilihat menjadi tolak ukurnya, tetapi bagaimana chemistry antar pemain, kerjasama antar pemain itu dapat. Kemudian tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan passing atau kontrol. Nah itu kan yang paling penting. Disinilah saatnya mereka belajar. Nah kalau misalkan di sini mereka sudah bagus, terjun ke turnamen sesungguhnya di Piala Asia U20 ya kita tidak ragu lagi. Pasti timnas U20 bisa berbicara banyak di sana. Dan ya kalau kita bicara secara permainan, Indonesia malam ini main buruk sekali. Bahkan
kalau mau dibilang pertandingan pertama justru lebih bagus karena ada beberapa pemain kunci yang bermain di sana. Nah di sini nyaris lini tengah Indonesia U20 hanya mengharapkan Tony Firmansyah dan ya dia kewalahan teman-teman, kewalahan dia seolah-olah bekerja sendiri di lini tengah itu yang membuat kerepotan. Ditambah lagi pressing dari pemain-pemain Syria itu merepotkan pertahanannya kita. Nah ketika di pressing sama pemain-pemain Syria itu kita punya back sedikit panik, akhirnya ya salah kontrol, salah passing dan ujung-ujungnya tekanan dari Syria. Dan begitu teman-teman, itu yang ya kurang bagusnya di U20 ini. Indonesia U20 kembali menelan kekalahan lagi. 2 laga, 2 kekalahan, tanpa 1 gol. Setelah takluk 0-1 dari Yordania kemarin, kali ini terbitlah Suriah, menjadi mimpi buruk Garuda Muda di ajang U20 Challenge Series. Indra Guardiola Free tak mampu membawa anak asuhnya bangkit di laga kedua. Meski bermain sebagai tuan rumah, Indonesia harus rela terpongkeng-pongkeng melawan Suriah. Dalam 2 pertandingan, lini depan Garuda Muda terlihat tumpul, gagal mencetak 1 gol pun. Menurut kalian dalam laga melawan Suriah, apa yang kurang dari timnas kita? Coba tulis di kolom. Ya banyak yang kurang. Masih sama dengan pertandingan sebelumnya untuk lawan Yordania, kesalahan passing, salah kontrol, kerjasama antar pemain itu ya tidak jelas mau strategi ini mau dibawa kemana gitu, permainan ini mau dibawa kemana, karena yang kita lihat mereka hanya passing, kemudian back pass ke back long ball ke striker, nanti lari ke samping, sisi flank segala macam. Jadi permainannya monoton begitu-begitu saja. Nah mudah terbaca sama Suriah. Makanya wajar kalau Suriah menang 2-0. Ya ampun, iki cah Garuda Muda tertinggal 1-0 oleh tim Suriah. Ya, Garuda Muda tertinggal 1-0 oleh tim Suriah. Ya, sing ngegolke aku mbuh ra mudeng ki mang sapa. Aku yo ora nonton soalé ki mang posisiku lagi neng dalan. Biasa neng dalan ngukur dalan bolo ya, dongakne wae semoga wae timnas U20 mampu membalikkan keadaan dan bisa memenangkan pertandingan iki. Intinya ya tetap optimis ya. optimis harusnya cetak gol juga kan gitu. Yang ya tidak mampu dilakukan lah sama anak-anak U20 ini ya, semoga di pertandingan lawan India ya mereka bisa cetak gol, setidaknya menang dulu lah ya kan, 1 pertandingan lawan India. Baru mau bikin bangga Indonesia, malah bikin drama. Yerul Dewal, pemain yang lagi disorot karena bakal perkuat timnas Indonesia, kena kartu merah di klubnya. Bukan sembarang pelanggaran, ini karena dia nekat mukul wajah lawan. Gimana ceritanya pemain yang harusnya jadi panutan malah terpancing emosi kayak gini? Dalam laga terbaru bersama Royal Anwar, Yero terlibat insiden panas. Dia kedapatan memukul wajah lawan yang berujung kartu merah. Padahal harapan fans Indonesia begitu besar melihat aksinya di lapangan hijau tanah air. Meski ini menjadi kartu merah pertama Yerul Dewal sepanjang karir profesionalnya, banyak yang bertanya-tanya apakah sikap emosionalnya bisa mempengaruhi performanya bersama timnas, atau justru jadi alarm bagi PSSI untuk mempertimbangkan lagi proses naturalisasinya. Gimana menurut kamu? Tulis. Pemain pukul pemain segala macam itu dinamika di dalam lapangan lah. Saya pikir ya itu sering terjadi, bahkan di Liga 1 pun Ramadan Sananta ya lakukan hal yang sama. Padahal Ramadan Sananta bermain di timnas kan begitu. Nah kalau kita bicara soal Jero Ritwell, saya pikir soal pengalamannya dia bermain di Eropa ya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dia pernah bermain di Liga Inggris dengan Crystal Palace. Jadi kalau kita bicara Jero Ritwell, saya pikir kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Secepat mungkin PSSI menaturalisasi Jero Ritwell itu jauh lebih bagus. Supaya apa? Kita punya lini tengah semakin bagus dan Tom Hai ada tandem di tengah. Jadi kita punya opsi bisa memainkan Ivar Jenner, kemudian Nathan Joaon atau si Jero Ritwell. Nah kalau Jero Ritwell benar-benar dinaturalisasi sama PSSI, saya pikir kita punya opsi di lini tengah itu semakin banyak. Jadi itu harapannya kita untuk PSSI, semoga Jero Ritwell Mauro Zalstra oleh Romania bisa dipercepat. Itu kan keren itu. Eok lagi, timnas U20 kembali menelan kekalahan kedua di laga Mandiri Challenge Series 2025 atas Suriah. Kekalahan 2-0 di pertandingan kedua ini tentunya membuat para pecinta timnas Indonesia kecewa. Dari segi permainan dan olah bola, taktik yang diterapkan oleh Coach Indra Syafri sama sekali tidak berjalan dan kurang meyakinkan. Melihat dari komposisi permainan, Indonesia belum siap untuk terjun di Piala Asia U20 Banyak tadi saya buat video di mana saya mencoba untuk membahas singkat pertandingan antara Indonesia lawan Syria U20. Itu banyak yang minta bilang
Indra Syafri harus dipecat, Indra Syafri harus dipecat lah. Sabar, tenang. Nanti tolak ukurnya itu di Piala Asia 20. Ini baru uji coba. Jangan kalian minta pecat. Pasti akan dievaluasi sama PSSI, tapi jangan pecat dulu. Tunggu dulu, nanti pertandingan sesungguhnya itu ada di Piala Asia, bukan sekarang. Kalau sekarang masih uji coba, jadi masih panjang lah perjalanan. Tunggu, yang minta pecat itu tunggu dulu. Kok bisa main kayak nggak ada skema, passing salah mulu, pegang bola sering lepas. Ya, Indonesia kalah lagi saat melawan Suriah, setelah kalah saat melawan Bahrain. Gila pada pertandingan ini, tahu nggak? Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola berikutnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, terima kasih. Oke guys, maaf telat update karena sebenarnya saya nggak pengen konten pertandingan ini, tahu nggak? Kalau sendiri sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini, tapi karena kalian banyak yang minta untuk bahas pertandingan ini, oke, gue bahas. Ya, pada pertandingan ini timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Syria 2-0 setelah sebelumnya kalah 1-0 saat melawan Bahrain. Sekarang Indonesia kalah lagi saat melawan Suriah, tahu nggak? Bukan Bahrain, Jordan. 2-0, makin gede kelahannya. Jujur kalau kalian bertanya kepada saya gimana pendapat saya tentang pertandingan ini, saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini, tahu. Semua pasti merasakan hal yang sama, kecewa. Kemudian ya permainan timnas itu biasa-biasa saja, bahkan monoton, ya tidak ada kombinasi serangan yang bisa mematikan pertahanannya Syria, itu tidak ada. Semua perasaannya kita tuh sama. Nah, kalau kalian minta pecat, nanti Indra Syafri bisa tertekan itu. Sabar dulu. Kalau kalian minta pecat nanti dulu, hasilnya itu ditentukan nanti di Piala Asia. Kalau secara permainan sekarang mungkin, ini prediksi saya ya teman-teman, mungkin Coach Indra belum mau menurunkan strategi sesungguhnya karena Syria dan juga Yordania ini calon lawan kita nanti, kecuali India yang tidak tembus ke Piala Asia itu. Jadi tenang, sabar, Woles. Ya ampun, iki jane iki sing nyekel akune timnas Indonesia ki sapa to? Ora rumangsaku kita ngger full time atau sudah hasil akhir ngono kita renek di pos hasil lagi ke kepiye ngono. Enggak rasa izin, rasa malu. Kalah yo kalah ngono di pos wae yo. Wes sing komen kan maksudnya ki semua bakal berkomentar tentang itu. Nek kalah ya di pos, nek menang ya di pos. Wis koyo tim-tim liyane ngono lho mengaku. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya kita semua gitu. Kenapa admin dari timnas Indonesia ini tidak mau update itu gitu? Itu kan jadi pertanyaannya kita semua. Kenapa begitu? Ada apa dengan adminnya? Kalau udah gini dievaluasi nggak sih bosku Erick Thohir? 2 game, 2 kekalahan. Oke, kalau ini kita berbicara ini game hanya untuk persiapan di Asian Cup China. Oke, gua terima. Tapi ada pertanyaan yang mungkin agak-agak gimana gitu. Kita kan punya pemain diaspora juga. Kok main menitnya kok lah dikit-dikit gitu? Apa emang anti pemain diaspora? Gue nggak tahu juga kan gitu. Setidaknya kan adalah pemain diaspora yang dipanggil, banyak pemain diaspora yang dipanggil. Kok enggak gitu kan gitu? Kok ada yang dipanggil juga? Kok mainnya dikit kan gitu? Pertanyaan sebetulnya situ. Cuman gue di sini hanya mengeluarkan unek-unek gue doang sih, enggak kayak gue enggak. Ya buat sendiri-sendiri aja gitu. Kalau teman-teman juga merasa begitu ya mungkin bisalah komen-komen di bawah sini kan. Rata-rata sih ini netizen komennya begitu. Kenapa Indra Syafri tidak pakai pemain-pemain diaspora? Ya, bisa jadi Coach Indra lebih percaya sama pemain-pemain lokal kita dan kasih kesempatan ke mereka. Ya bisa jadi seperti itu. Kita harus positive thinking saja. Bahkan ada ya penonton yang bilang ya, Indra Syafri hanya jago di AFF saja. Iya, karena di AFF itu ya Indra Syafri sudah sering ketemu dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Beda ceritanya ketika di level yang lebih tinggi di Piala Asia atau negara-negara yang levelnya itu di level Asia gitu. Ini kan jarang ketemu. Jadi ini hanya dilihat dari video mereka bertanding dengan negara lain gitu. Pokoknya dari analisa-analisa melalui video lah. Jadi taktiknya itu kan melalui analisa dari video segala macam kan. Bukan sudah pernah bertemu kan. Tapi ini menurut saya Indra Syafri punya strategi yang mungkin strategi rahasia. Kenapa saya bilang begitu? Karena
waktu itu Argentina, saya lupa itu piala apa atau turnamen apa, yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Waktu itu Argentina sempat unggul duluan ya waktu lawan kita timnas U20. Tapi kita kan bisa kasih kalah mereka itu. Nah, semoga di Piala Asia ya hal yang sama ya, bisa dilakukan sama anak-anak ini gitu. Bahwa ketika mereka lawan Argentina tertinggal dan mereka bisa comeback, ya harapan kita nanti di Piala Asia walaupun tertinggal bisa comeback lagi. Itu harapannya. Harapan. Efek Indonesia. Fans timnas membuat heboh fans Mönchengladbach di Instagram. Oke. Setelah Kevin Dix diumumkan sebagai pemain baru Mönchengladbach, antusiasme netizen Indonesia langsung terasa. Hanya dalam hitungan menit, unggahan pengumuman Kevin Dix dibanjiri ratusan ribu like. Fans Mönchengladbach pun dibuat takjub. Salah satu dari mereka, Lukas, membandingkan unggahan klub 2 yang lalu hanya meraih 6.000 like dengan pengumuman Kevin Dix yang melesat hingga 780.000 like dalam 21 jam. Lukas bahkan menyebut di Twitter, efek Indonesia itu nyata. Efek Indonesia. Jangan macam-macam, jangan ragu dengan netizen Indonesia. Ya, itulah netizen Indonesia, the power of netizen Indonesia, gila. Bahkan Bahrain pun ketar-ketir, Oman pun ketar-ketir itu. Lagi-lagi timnas U20 kita harus ngalamin kekalahan. Kali ini lawan Suriah dengan skor 0-2 di turnamen persahabatan U20 di Sidoarjo. Klik link di bio gue kalau mau nonton match selanjutnya. Sebagai tuan rumah kita malah jadi juru kunci. Dari awal pertandingan udah kelihatan kalau anak-anak Garuda Nusantara kesulitan banget nih. Yes. Pegang bola, apalagi bikin peluang buat nyerang. Umpan-umpan ke depan sering banget gagal. Kalau ngomongin peluang kita punya beberapa kok. Tapi sayangnya semuanya mentok di pertahanan Suriah. Bahkan gol Rizky Afrizal dianulir gara-gara offside. Tapi gini ya, Jelas kita jangan itu. terlalu keras juga nih ke para pemain. Mereka butuh waktu buat adaptasi dan bangun chemistry. Mudah-mudahan aja kekalahan ini jadi pelajaran besar buat mereka di Piala Asia U20 nanti. Betul. Nah, jangan jadikan kekalahan ini sebagai tekanan gitu. Bahwa di Piala Asia nanti mereka tertekan segala macam, pasti kalah dan lain-lain bla bla bla. Nah, dari sini saya yakin Coach Indra pasti belajar lah. Banyak hal yang dipelajari dari sini dan pasti akan ada evaluasi. Saya yakin sekali pasti akan ada evaluasi dan ya strateginya nanti di Piala Asia pasti berubah lah. Tidak mungkin sama kayak di pertandingan-pertandingan di sini. Beda pasti. Kalah lagi. Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Syafri kembali menelan kekalahan guys pada Mandiri Under-20 Challenge Series kali ini atas Syria. Kali ini timnas U20 kita harus takluk dari Syria dengan skor 0-2 pada match day kedua ya guys ya. Ingat, ini pertandingan persahabatan. Persahabatan lagi itu. manasin mesin guys, lagi manasin mesin. Gua di laga ini sangat-sangat menantikan seorang Jens Raven, tapi ternyata dia cadangan ya. Dia main babak kedua. Katanya sih masih pemulihan cedera. Ingat, pemulihan cedera. Jadi sebelum kalian ngata-ngatain ini karena pemulihan cedera guys. Lagi juga ini persahabatan. Ini adalah starting lineup timnas Indonesia. Sebetulnya bisa dibilang cukup rotasi ya. Kali ini kita bisa lihat ada Mufli Hidayat bermain, Buffon yang waktu itu yang kemarin masih main di Borneo sekarang udah main, ya kan? Back juga ada Ahmad Zidane. Terus kali ini striker yang ditaruh adalah Arkan Kakak. Sebenarnya mainnya sih nggak sejelek kemarin waktu lawan Jordan ya. Ya better lah. Tapi ya tetap aja masih sulit banget bener-bener untuk mendapatkan satu skema yang bener-bener mateng. Ya namanya juga persahabatan, lagi nyari kali ya. Coba kalian komentar, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari timnas U20? Dari 2 laga masih belum meraih hasil positif. Yang paling penting itu mereka teknik dasar, maksudnya ini passing dan kontrolnya nih kenapa masih salah passing, kenapa harus panik begitu, padahal mereka ini sudah terjun ke ya liga profesional loh, Liga 1 kebanyakan dari mereka, tapi kenapa masih salah passing, salah kontrol, finishing pun masih kurang. Itu sih yang harus diperbaiki. Kalau itu sudah mantap, saya pikir ya tidak perlu kita pesimis dengan tim U20 asuhannya Coach Indra. Tapi kalau masih sama seperti ini, saya pikir ya kita agak sedikit pesimis, walaupun ya dari 100% ya 80 kita masih percaya, 20% lah tingkat pesimisnya kita begitu sebagai supporter ya. Karena permainan mereka dari 2 pertandingan ini lawan Yordania, lawan Syria ya sama saja begitu. Walaupun di pertandingan pertama lawan Yordania menurut saya itu masih lebih bagus lah dari pertandingan malam ini, karena kita masih punya beberapa peluang yang harusnya bisa cetak gol tapi tidak bisa dicetak gitu. Ya setidaknya lebih banyak dari malam ini gitu, dari pertandingan kedua ini. Ya kalau misalkan ada evaluasi segala macam, saya pikir ya teknik-teknik dasar harus diperbaiki lah ya. Walaupun kita tidak sebagus mereka, kita hanya bisa berbicara, tapi ya kita yang nonton sih, jadi kita ya, wajar menilai.
Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.